Hai, balik lagi sama gue. Setelah dari tempat Pak Ustadz kemarin, gue sekarang mau jalan-jalan lagi nih. Ada yang tahu nggak gue mau kemana? Perjalanan gue kali ini beda banget deh. Gue mau bertamu ke pesantren tasawuf underground. Nah, ini dia Ustadz Halim Ambia, pendiri pesantren tasawuf underground. Kata orang sih, Ustadz Halim Ambia ini ustadznya anak punk. Yes, tasawuf underground itu pesantrennya anak-anak punk jalanan. Assalamualaikum Bang, izin mau ketemu Pak Ustadz. Oh, ada di dalam Bang. Langsung aja Masuk ya? silakan. Mari Bang. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf ganggu wabarakatuh. nih. Ya nggak apa-apa. Terima kasih atas gangguannya. Saya tertarik aja. Saya suka musik. Saya suka musik. Saya ngeliat fashion mereka, ya, rambut mereka mohawk dan mereka yang seksi. Saya modelnya nggak biasa, menentang arus dan sebagainya. Tapi nggak ada juru dakwah yang merangkul. Padahal mereka ini Muslim. Dia tercerabut dari akarnya, lari dari rumah, entah karena broken home atau karena memang lingkungan, keadaan, ekonomi, atau karena psikotropika atau narkoba. Nah, tapi mereka sebetulnya sudah mengalami titik lelah, cuman lagi-lagi gak ada yang merangkul. Jadi saya merasa tertantang untuk bersahabat dengan mereka, ngajak mereka ke jalan pulang. Gitu. Istilahnya namanya kita mengenalkan peta jalan pulang. Program kita namanya pengenalan peta jalan pulang. Gitu. Tapi Ustadz dulu seperti mereka atau Nah, enggak? itu pertanyaannya. Ini baru nih yang nanya gitu. Jadi enggak. Kalau sayanya dulu seperti mereka, bukan hal menarik dong. Sayanya dulu bukan dari jalanan. Saya anak baik-baik, anak soleh. Amin ya Allah. Amin. Jadi saya tidak pernah narkoba, saya nggak mengenal psikotropika, cuman dunianya pernah saya lihat karena dulu wartawan. Gitu. Jadi saya ngelihat mereka tidak ada yang merangkul. Padahal kalau misalnya kita datang sebagai sahabat, bisa kok mereka diajak baik-baik, ninggalin narkoba, ninggalin jalanan, asal kitanya tahu bagaimana bersahabat dengan mereka. Gitu. Di Jakarta ini ada beberapa titik. Awalnya Gaplek, lalu kita ke Pondok Ranji, kemudian ada di Tebet, di Gondang Dia, di Tanah Abang, dan beberapa titik di Jakarta. Karena dari mulut ke mulut sama anak pang langsung membicarakan, oh ini ada ustadz yang mau ngajarin anak pang, ngajarin ngaji, ada program pemberdayaannya gitu. Jadi kita bikin beberapa street base. Dalam bahasa Indramayunya street base, ada base camp jalanan gitu. Kita ngaji di situ di tempat di mana mereka berhimpun. Lalu kita alhamdulillah sejak 3 tahun yang lalu mereka bisa dihimpun tidak di street base tapi di central base. Central base-nya mana? Kantor saya. Awalnya di kantor saya di Mega Mall. Habis itu sekarang kita bisa sewa. Ini udah 2 tahun di sini. 2 tahun. Oh, berarti bukan 2 tahun, 3 tahun. 4 tahunan ya. 4 tahun di sini 2 tahun, di kantor saya 2 tahun. Jadi 4 tahunan. Jadi mereka yang tadinya bertemu saya di jalanan, belajar di jalanan, saya tarik perlahan-lahan. Karena untuk mengajak mereka kembali pulang dibutuhkan bekal. Ya. Tadi pengenalan peta jalan pulang kepada Allah dan jalan pulang kepada keluarga. Jalan pulang kepada Allah melalui pemberdayaan
pendidikan agama, pengembelengan ruhani, diajak sholat, diajak zikir. Agar apa? Membebaskan mereka dari narkoba, mengubah mindset mereka yang jalanan, diubah. Dan mereka tahu bagaimana mempersiapkan diri kepada Allah. Lalu jalan pulang yang kedua, jalan pulang kepada keluarga. Caranya bagaimana? Dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Mereka yang ngamen kita ajak jadi barista, ngelola kafe, bikin laundry kiloan. Kita juga bisnis online, bikin sablon, ya, bikin sablon, kaos sablon. Terus ada juga yang berminat untuk cuci mobil. Kita kerjasama dengan pengusaha yang punya lapak pencucian mobil, cucian motor dan sebagainya. Jadi mereka yang ikut bersama saya di sini, ya mondok layaknya anak santri pondok pesantren. Jadi yang awalnya tadinya nggak bisa baca tulis Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran, lalu belajar sedikit-sedikit belajar ilmu alat, ilmu bahasa. Pas itu ada juga yang mereka pengen melanjutkan sekolah, kita fasilitasi. Lalu ada juga sekarang 3 orang anak pang binaan kita yang sudah kuliah, sudah kuliah. Jadi ada yang ambil ilmu hukum, ada yang ambil ilmu pendidikan. Jadi mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Gitu. Dibiayain sama Ustadz berarti ya kuliah itu ya? Iya, dibiayai oleh Tasawuf Underground sebagai organisasi, sebagai komunitas. Kita di bawah yayasan, namanya Yayasan Bahjatun Nufus. Oh. Jadi siapa fundingnya? Siapa yang donasi? Ya jamaah. Nah, jamaah yang kemudian keuangannya dikelola oleh yayasan. Jamaahnya dari mana? Kita sebut sebagai community base. Community base-nya siapa? Mereka dari jamaah Facebook ya, Instagram ya, dan YouTube ya. Jamaah YouTube, jamaah Facebook, jamaah IG, atau mereka yang hadir di sini melihat pemberdayaan kita. Berarti kalau anggotanya sendiri atau santri-santrinya sekarang udah ada berapa, Ustaz? Kalau yang di sini tercatat yang mondok di sini ada 26 anak. Tapi yang kalau misalnya datang di pas pengajian malam Jumat atau malam Senin bisa 45-an ya, 45-an. Tapi kalau dari total yang pernah kita bina, yang kita support, yang kita langsung lakukan pendekatan, saat ini masih dalam proses ya total dengan yang sudah punya pekerjaan tetap ya sekitar 300-an. 300-an. Cukup banyak berarti, Ustaz. Ya, lumayan. Nah, aku penasaran kalau gini, Ustaz. Balik lagi saat awal memulai ini ya. Ustaz berarti itu datang-datang ke tempat-tempat anak jalanan itu ya? Iya. Mendatangi langsung Iya, ke mereka. dan itu butuh ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Jadi begini, saya anak pesantren, biasa ngopi bareng 1 gelas ber-5, ber-10. Anak pang jalanan juga biasa. Iya. Bahkan lebih parah di pondok itu. Ini pondok deket itu di Cilacap, di Kroya. Saya biasa ngopi bareng itu pakai cibuk atau pakai ember, beramai-ramai. Nah, saya ngelihat anak pang, anak jalanan biasa nongkrong ngopi bareng ber-5, ber-10 dengan gelas yang sama. Saya datang di antara mereka, saya hadir sebagai sahabat, saya menawarkan diri, mengenalkan diri sebagai Halim Ambia, sebagai pribadi. Terus saya minta ngopi, saya nggak peduli dia mandi apa enggak, gosok gigi apa enggak. Anak jalanan itu kalau belum kesini ya masih bau, kan jarang mandi. 5 hari, 7 hari, celana dalamnya set A, set B diganti-ganti gitu kan. Nah, saya hadir sebagai sahabat dan menawarkan diri. Saya minum dari gelas yang sama. Dari situ mereka terenyuh dengan pintu persahabatan saya. Saya tidak bawa baju yayasan, saya tidak pakai baju pekerjaan saya tidak tidak bawa baju LSM atau apapun, tapi datang sebagai sahabat. Dari situ terbuka, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pekerjaan. Kan mereka sendiri tertarik pengen belajar agama gitu. Tapi pernah nggak saat mendatangi mereka itu terus ada yang menolak gitu, nggak mau Gitu, nggak terjadi ya. Nggak terjadi karena sebetulnya mereka orang-orang yang asyik itu bersahabat. Ya kita ya tahu sendiri, masa mereka lagi ngamen jamnya jam prime time misalnya, lagi asik-asik ngamen dan itu bisa cair, lalu saya nawarkan ngopi ya nggak bisa. Saya harus tahu dulu kapan mereka senggang
gitu, waktu senggangnya. Satu persatu saya mengenali secara pribadi, baru dihimpun dalam satu waktu. Pendekatannya ya nggak mudah, seminggu 2 minggu, itu bisa berbulan-bulan, dibikin mengalir begitu. Kalau sekarang sudah enak karena sudah ada komunitasnya, sudah ada pondoknya. Kalau dulu di awal-awal pasti akan terjadi penolakan. Tetapi penolakannya saya tidak melihat ada sebuah hal yang berarti ya, biasa dalam pergaulan. Kalau selama mendirikan ini ada kendala-kendalanya nggak sih, Ustaz? Ya kendala ya, mendidik anak normal biasa saja ada masalah, apalagi anak luar biasa gitu. Orang tuanya saja dilawan, apalah artinya Halim Ambia. Karenanya harus ada pendekatan. Salah satu yang bikin mereka percaya itu pertama karena saya hadir sebagai ayah, sebagai bapak bagi dia, bagi mereka. Saya jadi bapak bagi anak jalanan. Kalau seorang bapak itu kan sudut pandangnya ketika melihat anaknya benar atau salah pasti kan belain. Nah, saya melakukan advokasi bersama kawan-kawan. Siapapun anak jalanan yang pernah mengaji dengan saya, kita bantu, support bantuan hukum kalau terjadi persoalan kriminal. Misalnya ada pengeroyokan, ada masalah yang terkait dengan pelanggaran perda atau terkait dengan kriminal, kita turun bantuin. Dari situ kan ada trust. Lalu juga saya hadir sebagai sahabat. Sebagai sahabat, pintu masuk nasihat, pintu masuk pendidikan. Yang namanya sahabat kan bisa asik, bisa cair, kita ngobrol banyak hal. Lalu terakhir sebagai guru. Guru ini harus menunjukkan mana benar, mana salah. Ini salah, ini benar. Kamu ikutin guru ini. Jadi ketiga peran tadi saya berperan memainkan 3 hal, sebagai ayah, sebagai sahabat, dan sebagai guru bagi mereka. Nah kalau para santri ini nih ketika sudah dibina ibaratnya sama Ustadz ya, ada nggak sih yang awal-awal tuh masih kayak bandel, balik lagi? Akan terjadi. Suka tropika atau mabok gitu. Akan misalnya. terjadi. Nah kalau ada tuh dikasih hukuman atau kayak gimana tuh Ustadz? Enggak. Karena kan yang kita bina itu adalah jiwanya dulu, ya enggak. Kita menumbuhkan kesadaran mereka dulu. Itu yang lebih utama. Kalau santrinya sendiri dari mana aja Ustadz ya? Dari beberapa kalangan. Jadi beberapa daerah ya. Karena ini kan street punk. Yang saya bina adalah street punk. Artinya punk jalanan. Punk itu kan luas secara ideologis. Mereka yang suka musik, suka ideologi punk apa, tapi tidak dijalankan banyak. Tapi itu tidak menjadi target untuk pemberdayaan. Street punk dan anak jalanan itu yang menjadi target. Lalu dari situ saya juga dibantuin sama orang-orang yang berideologi punk kan. Meskipun di awal-awal dicurigai lah, inilah gitu. Kalau dari santri-santri ini ada keluarga yang sempat datang ke sini nggak sih? Akan terjadi. Jadi gini, mereka yang mau bergabung ikut mondok di sini, saya minta komitmennya. Karena ini kan program saya itu kan mengenalkan peta jalan pulang, maka saya harus dikenalkan kepada keluarga yang masih ada. Kalau masih ada bapaknya, masih ada ibunya, dia akan menghubungi saya by phone atau ada yang datang kemari menyerahkan. Kita sengaja bikin seperti itu agar ada interaksi, ada komunikasi dengan orang tua. Disitulah fungsinya. Ente kuliah 3 tahun belum pernah ditelepon dosen kan ibumu? Oh ini mah sampai dia 3 tahun di sini dikasih makan tidur gratis, ditelepon sama saya di WA. Salam. Ini bentuk persahabatan, bentuk pendidikan. Karena gue penasaran, gue mau ketemu salah satu santri di pesantren tasawuf underground. Namanya Bang Doi. Assalamualaikum Bang. Iya. Gaza. Iya. Dengan apa siapa Bang? Doi. Bang Doi ya? Iya. Sehat Bang? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ya Bang? Ya gini lah kalau siang ketika buka kafe gitu. Iya. Bang Doi ini udah berapa lama Bang masuk ke tasawuf underground ini? Kalau saya di sini sekitar udah hampir 2 tahun ya. Oh. Saya awal-awal kesini tuh saya dari Sumatera. Oh. Dari Sumatera, Palembang itu. Ikut teman kesini kan kebetulan di sini juga ada teman yang udah singgah di sini gitu, udah gabung sama teman-teman yang di sini.
di daerah Tebet. Oh, Saya langsung ke sana, terus kalau perjalanannya sih ya kita biasa kan nebeng-nebeng itu, nebeng-nebeng dari mobil-mobil ekspedisi gitu, iya. nyebrang dari Bakahuni langsung ke Jakarta. Awalnya sih kenal Pak Ustadz itu dari ada teman juga dari media sosial Tasawuf Underground gitu ya kan. Oh. Jadi teman saya itu lihat postingan Pak Ustadz ngajarin anak pang di Gaplek sama di Pondok Ranji. Kebetulan itu juga teman kita juga, teman satu tongkrongan yang biasa sering nongkrong bareng kita gitu. Coba di DM atau di WA sama teman, alhamdulillah sih respon Ustadznya langsung datang gitu, ya sekedar awal-awal sih sekedar ngopi, nongkrong biasa, nggak langsung ngajar agama atau ngajak ngaji. Malah tercetus ide teman-teman yang ini yang ngajakin, Pak Ustadz saya ada usulan gimana kalau di sini kita adain pengajian gitu, ngaji Iqra atau Al-Quran gitu kan. Itu singkat cerita sampai sini udah hampir 2 tahun saya juga pernah ikut di sini karena Pak Ustadz juga udah kamu ikut saya aja bareng di sini. Awal-awalnya sih ikut pelatihan sablon di kantor lama tuh di daerah Mega Mall itu di situ tepatnya, emang di situ memang tempat beliau kerja ya kan. Jadi dialihkan buat kita di situ buat memang benar-benar teman-teman yang udah pengen belajar lah gitu, pengen berbenah. Sekitar ada 6 atau 7 orang yang di situ. Kalau nyangkut di sini sih ya memang mungkin udah jalan dari Allah mungkin ya. Temu Pak Ustadz juga awal-awal sih ya sekedar ikut-ikut pengen makan gratis gitu kan. Ada sesuatu yang inilah ada yang disajikan gitu. Itu aja. Kesini-sininya baru awal-awal sih ya masih keadaan mabok gitu. Jadi setiap misalnya pengajian tuh misalnya Jumat Sabtu itu masih pengaruh alkohol, masih pengaruh obat. Alhamdulillah di sini saya ketemu Pak Ustadz, terus diajakin diajakin nyablon, terus juga saya kemarin ikut di sekolahin lagi pelatihan barista. Alhamdulillah sekarang saya ikut jadi mahasiswa di salah satu perguruan di Unpam. Oke. Kalau Bang Doi ngajak teman-temannya nggak sih untuk ya berhenti lah? Enggak sih. Gini lagi. Karena bagi saya kalau kita langsung ngajak itu mungkin mereka ada merasa tersinggung atau gimana kan. Lu dulu dari mana? Asal lu dari jalan ya kan. Sekarang lu istilahnya baru belajar sedikit tentang agama, lu mau dramain gua ya kan. Jadi gimana ya konsepnya? Ya pelan-pelan aja Bang, nggak langsung saya ngajak ngaji atau sholat, penting kadang sekedar ngingetin doang, menjaga perasaan mereka juga lah. Nah, Bang Doi, kan Bang Doi dari jalanan nih, mungkin di lingkungan Bang Doi sendiri tuh banyak nggak sih anak jalanan lain yang sama seperti Bang Doi sebenarnya tuh pengen berubah, pengen berhenti mabok, narkoba, dan mungkin mulai ya mengenal agama lah mungkin. Itu banyak nggak sih Bang? Banyak Bang, apalagi biasanya memang di jalan itu kan kita itu kadang sering nggak ada tempat untuk mengadu gitu. Wadah sementara istilahnya itu bukan saya menjelek-jelekan masjid atau gimana, mereka tidak memfasilitasi kita gitu. Kita sekedar pengen ke WC udah dicurigain mau maling kotak amal ya kan. Padahal bukan kotak amal yang mau kita ambil, amplifiernya. Terus juga ya karena itu stigma buruknya itu. Jadi wadah untuk tempat kita mengadu atau berkeluh kesah tentang cerita tentang kehidupan kita itu memang sih miris juga sih. Tapi kalau memang untuk tempat untuk teman-teman yang pengen belajar itu kadang sering banyak, karena juga ngelihat kita udah di sini kan. Salah satunya tuh ada teman kita yang dari sini udah ikut pengajian kita juga di sini, namanya Angga dari Karawang. Dia temennya salah satu santri di sini juga, teman satu jalan sama dia. Karena ngelihat perubahan dari teman yang tadi biasa nongkrong, mabuk di jalan, ngamen, sementara di sini belajar, sekolah, ngaji, jadi motivasi dia buat berubah. Jadi kita juga di sini bukannya sekedar ngaji atau belajar agama, jadi kita kasih motivasi buat mereka juga ya kan, supaya ya bisa lebih baik lagi lah untuk kedepannya gitu. Agama nyatanya nggak sesulit itu. Mungkin kita aja
sebagai makhluk yang sering menutup diri atau malas. Gue masih akan terus melakukan perjalanan. Temenin yuk.